Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Astrid Manopo dengan NIM 190611020035. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Manajemen Perubahan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado dengan materi faktor-faktor pendorong dan penghambat perubahan organisasi atau perusahaan. Faktor-faktor pendorong perubahan organisasi atau perusahaan terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal terdiri dari, pertama, karakteristik demografis. Karakteristik demografis seperti aspek perbedaan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Sebagai contoh, umur, pendidikan, tingkat keterampilan, gender, dan lainnya. 2. Kemajuan teknologi. Perubahan teknologi sangat berdampak bagi suatu perusahaan yang sedang menjalankan sebuah bisnis. Ketika perusahaan mengikuti perkembangan zaman dan menguasai teknologi, maka perusahaan dapat berkembang dan maju. Sebab teknologi adalah sebuah media atau alat bantu untuk menjalankan suatu usaha sehingga dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Sebagai contoh, perusahaan yang dulu memasarkan atau menjual produk secara langsung, sekarang sudah bisa memasarkan produk melalui online dengan menggunakan media sosial. 3. Persaingan semakin efektif. Dengan dunia bisnis yang sangat dinamis, perusahaan tidak boleh lengah dan harus relevan dengan keadaan dan juga situasi yang terus berubah dan berinovasi. Perusahaan yang ingin tetap berdiri akan terus melakukan perubahan agar dapat bersaing dengan perusahaan yang lainnya melalui produk-produk yang memiliki inovasi yang bisa menjadi daya tarik konsumen. Sebagai contoh, banyaknya merek handphone yang sampai saat ini selalu mengeluarkan produk handphone dengan tipe-tipe dan kelebihan yang berbeda-beda. 4. Luasnya jaringan usaha. Luasnya jaringan usaha saat ini dapat membuat perusahaan melihat betapa untungnya jaringan usaha yang bisa mendorong untuk peluang baru ke depannya. Perusahaan dapat bergabung atau bekerja sama dengan beberapa grup profesional bisnis dan terus-menerus berjejaring untuk menambah relasi. 5. Pemegang saham. Pemegang saham minta lebih banyak nilai, yang artinya bahwa perusahaan harus melakukan usaha-usaha perubahan karena adanya tuntutan dari pemegang saham. Sebagai contoh, perusahaan produk makanan semakin aktif membuat produk baru karena mereka merasa bahwa produk lama dinilai oleh pemegang saham kurang baik. Berikutnya, faktor internal. Faktor internal terdiri dari, pertama, perubahan ukuran dan struktur organisasi. Hal ini berkaitan dengan kebiasaan downsizing dan outsourcing. Sebagai contoh, perusahaan melakukan outsourcing agar karyawan lebih bersemangat kerja agar tetap dipekerjakan. 2. Perubahan dalam bentuk produk atau jasa. Akibat adanya teknologi, mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi yang akhirnya menghasilkan produk bervariasi. Sebagai contoh, perusahaan komputer. Perusahaan komputer dengan adanya teknologi, perusahaan tersebut menghasilkan produk dengan variasi baru yaitu laptop. 3. Sifat tenaga kerja. Sifat tenaga kerja berkaitan dengan bagaimana sifat karyawan di tempat kerja. Sifat yang solid membuat perusahaan semakin cepat dalam perubahan. Faktor-faktor penghambat perubahan di organisasi atau perusahaan. Pertama, tidak mempunyai visi misi yang jelas. Perusahaan yang tidak memiliki visi misi yang jelas tidak akan mampu untuk menentukan kemana dan bagaimana tujuan perusahaan bisa tercapai. Ketika perusahaan sedang menjalankan suatu bisnis dengan visi misi yang jelas, maka usaha yang akan dijalankan dapat menjadi penentu arah perkembangan usaha. 2. Tidak menguasai teknologi. Perusahaan yang tidak menguasai teknologi dan tidak mengikuti perkembangan zaman, maka usaha yang akan dijalankan tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien dan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena perkembangan teknologi saat ini bisa menjadi media atau alat bantu agar perusahaan dapat berjalan, berkembang, dan maju. 3. Ketidakmampuan untuk melihat peluang. Perusahaan melewati peluang-peluang besar dengan begitu saja karena adanya ketakutan atau keraguan dalam pengambilan keputusan, atau perusahaan tidak mampu mengambil keputusan untuk setiap peluang-peluang yang ada.
Akhirnya, perusahaan atau organisasi sulit untuk mengalami perubahan. 4. Tidak fleksibel. Perusahaan atau organisasi lambat merespons setiap perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan menuntut fleksibilitas yang semakin tinggi. 5. Manajemen yang buruk. Adanya hubungan yang buruk dan tidak memiliki kekompakan antara pemimpin dengan karyawan atau antara karyawan dengan karyawan. Artinya, ketika sistem manajemen buruk, maka bisnis atau usaha yang dijalankan sulit untuk berkembang dan mengalami perubahan sebab ketidakmampuan dalam memanage bisnis. Demikian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.